Bagaimana cara membuat sugesti yang benar dan mengapa sugesti yang sudah saya buat masih tidak ampuh alias masih gagal? Itulah beberapa pertanyaan yang sering masuk ke dalam WA saya ataupun di kolom komentar. Oke, bersama-sama kali ini saya akan berbagi kepada Anda semua, para penonton, semuanya saja. Nah, nanti setelah saya memberikan bagaimana cara membuat sugesti yang tepat dan benar, Anda bisa mempraktekannya langsung. Dan tentunya Anda bisa menggunakan dengan bijaksana, ya, gunakan dengan penuh tanggung jawab. Maka silakan teman-teman simak videonya dari awal video sampai akhir video. Oke teman-teman, kita lanjutkan bagaimana nanti saya mengajarkan kepada Anda semua membuat sugesti yang benar dan tentu saja cara memberikannya dengan cara yang tepat dan supaya tidak terjadi kegagalan. Sugesti Anda menjadi sangat ampuh. Kita mulai dari yang pertama, yaitu berkonotasi kalimat positif. Jadi ketika kita memberikan sugesti ke alam bawah sadar orang lain itu harus menggunakan kata-kata positif. Alasannya kenapa? Karena pahami dan sadari pikiran alam bawah sadar itu mirip seperti anak-anak kecil. Jadi harus diberikan arahan yang jelas. Semisal, ada beberapa pola kata yang tidak efektif ketika dilakukan di alam bawah sadar atau Anda memberikan sugesti di alam bawah sadar. Misalkan dengan kata-kata jangan, kata-kata tidak, kata-kata bukan, kata-kata dilarang lainnya yang berkonotasi maknanya itu negatif. Pola kalimatnya negatif. Anda bisa menggunakan pola kalimat positif, semisal kata pola negatif ya yang tidak efektif. Ya, saya berikan contoh. Jangan ribut. Nah, itu polanya kan negatif. Maka Anda bisa menggunakan silahkan diam. Dilarang buang sampah di tempat ini. Anda bisa mengganti pola kalimatnya menjadi silahkan buang sampah pada tempatnya. Jangan telat. Silahkan datang lebih awal, Oke. Jangan malas, Anda bisa menggantinya lebih rajin. Nah, itu contoh-contohnya teman-teman. Jadi penggunaan kata yang kurang tepat ketika Anda memberikan sugesti ini berdampak juga terhadap pola pikir alam bawah sadar. Ini para penghipnotis tentu lebih paham ya. Jika Anda sudah bisa hipnotis, Anda sering menggunakan pola-pola kalimat yang demikian. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu menggunakan sebuah cerita atau storytelling atau dongeng ini memang luar biasa untuk memasuki alam bawah sadar. Maka dari itu, sewaktu kita kecil, kita juga sering diberikan dongengan-dongengan oleh orang-orang tua kita. Cinderella, Kancil dan Timon, atau berbagai dongeng lainnya yang kita sampai dewasa hari ini berpuluh-puluh tahun, cerita tersebut masih melekat, masih sangat kuat di alam bawah sadar kita dan kita bisa mengingatnya. Kemudian ada beberapa teknik yang digunakan oleh tenaga pendidik, misalkan dengan memberikan buku-buku dongeng. Kalau Anda menasihati anak Anda dengan langsung memberikan perintah langsung, direct comment atau perintah langsung atau direct sugesti, itu biasanya juga kesulitan untuk menerimanya. Maka dikemaslah dalam sebuah cerita. Digunakan pola yang pertama, menggunakan pola-pola kalimat positif. Jadi cerita ini luar biasa. Maka kitab-kitab agama manapun ya isinya adalah sebuah cerita. Oke, menceritakan kisah-kisah di sana. Itulah kenapa pengikutnya dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan sampai nanti ini selalu banyak miliaran, ya, gitu teman-teman. Sebelum saya melanjutkan yang ketiga, Anda yang sudah tergabung kelas privat Mahirhipnotis, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Dan buat Anda yang sudah membeli ebook saya, ebook Kitab Mahirhipnotis, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Kita lanjutkan yang ketiga teman-teman, yaitu tentang pengulangan, ya, dilakukan pengulangan atau repetisi. Ya, sugesti yang dilakukan berulang-ulang dikatakan ini juga akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Jadi jika Anda ingin memberikan sugesti yang kuat, maka lakukanlah repetisi atau pengulangan. Kemudian yang keempat adalah melibatkan value, emotional value. Maksudnya di sini adalah saya berikan contoh yang real. Nah, kenapa orang ini bangga ketika membeli sebuah produk iPhone? Meskipun harganya sangat mahal,
dibandingkan kompetitor atau pesaing lainnya. Apa yang didapat ketika seseorang ini membeli iPhone bukan hanya sebatas fungsi saja, tetapi mereka mendapatkan pride, kebanggaan, sisi emosional yang muncul. Itulah kenapa melibatkan sisi emosional ini sangat luar biasa. Maka ketika Anda ingin mensugesti orang lain, entah tujuan Anda untuk menjual produk, menjual barang, jasa, atau nasihat-nasihat, maka libatkanlah emosional dan berikan value di sana. Itu akan sangat kuat menancap di pikiran alam bawah sadar seseorang tersebut. Kita lanjut yang kelima, yaitu menggunakan bahasa yang simple, mudah dipahami. Pikiran alam bawah sadar itu berbeda dengan pikiran sadar. Pikiran sadar itu bisa berpikir menggunakan logika. Ketika diberikan kata-kata, dia akan melogikakan atau mencari-cari. Tetapi alam bawah sadar itu tidak. Maka Anda harus menggunakan bahasa yang simple, bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Oke, itulah tujuan Anda nanti tercapai. Jangan sebaliknya Anda menggunakan mungkin kosakata yang intelektualitasnya tinggi. Mungkin Anda ingin terlihat keren, tapi itu justru malah bumerang karena kata-kata Anda tidak dimengerti oleh pikiran alam bawah sadar. Gitu ya teman-teman. Maka gunakan bahasa simpel yang mudah dipahami. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah tidak melanggar norma. Itu penting, ya, sangat penting. Karena Anda mungkin beranggapan ketika seseorang sudah diberikan sugesti dalam bawah sadar, itu dalam kontrol Anda penuh 100%. Ya tidak teman-teman. Filternya masih jalan cuma rendah. Hal-hal yang bertentangan dengan nurani mereka, hati nurani mereka tidak akan mereka jalankan. Contohnya orang di hipnotis gitu ya, diberikan sugesti di alam bawah sadar. Nah, Anda suruh untuk melakukan bunuh diri ya tidak mungkin mau, atau membunuh orang gitu ya tidak, atau bahkan pindah agama atau bernada sensual ya, suruh buka baju supaya terlihat auratnya ya tidak gitu ya teman-teman. Jadi mereka tetap memegang kendali, maka hal-hal yang selaras dengan mereka, nilai-nilai atau value yang selaras dengan mereka, itulah yang mereka terima dan mereka jalankan. Gitu teman-teman. Semoga ini membantu. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan kemampuan menghipnotis, mempengaruhi pikiran orang lain dengan sangat mudah dan cepat dan sangat powerful, salah satu pilihan Anda bisa membeli ebook saya ataupun Anda ikuti kelas privat Mahir Hipnotis yang saya adakan. Nomor WA-nya saya berikan di kolom video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hormat dari saya Mas Nuk. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa. See you.